Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Halis Suraya dengan nomor NIM 20200010049. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran. Materi yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara kafah atau keseluruhan, baik dari segi makna, tajwid, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada dalam keduanya tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan juga terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran dan juga hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang harus guru lakukan dalam mengajar membaca Al-Quran adalah guru harus memperkenalkan apa itu huruf hijaiyah terlebih dahulu kepada siswa. Semua huruf ini wajib dihafal jika ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selain mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah secara satu persatu, siswa juga harus mengetahui bagaimana huruf tersebut jika disambung. Dalam belajar pengucapan huruf hijaiyah, siswa harus mengetahui makhrajnya, yaitu tempat keluarnya huruf. Jika sudah, kemudian siswa harus mengenal dan mempelajari tanda baca atau harokat di dalam Al-Quran. Tanda baca harokat ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jika di dalam bahasa Indonesia terdapat A, I, U, E, O sebagai huruf vokal, maka di dalam bahasa Arab ada harokat. Berbagai tanda baca seperti fathah, dhammah, kasroh, tasydid, dan sukun. Itu semua wajib siswa pahami. Kemudian cara belajar membaca Al-Quran selanjutnya adalah dengan memahami tajwid Al-Quran. Ilmu tajwid Al-Quran ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana membunyikan huruf Al-Quran secara baik dan benar, seperti dibacakan secara mendengung, samar-samar, atau jelas. Sederhananya, bacaan tajwid ini bisa dikatakan sebagai gramarnya dalam bahasa Inggris. Adapun grammar dalam bahasa Arab sendiri antara lain bacaan izhar, bacaan idgham, bacaan iqlab, dan masih banyak yang lainnya. Memahami tajwid ini sangat penting agar siswa tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kemudian dengan memulai dari surat pendek terlebih dahulu. Pada awal pembelajaran pilihlah dari surat pendek terlebih dahulu. Jika sudah mulai lancar membaca surat pendeknya, barulah kemudian mencoba dengan surat yang panjang. Selain itu, membaca dengan tartil, yaitu pelan tapi pasti, bisa membuat siswa itu lebih cepat pandai dalam membaca. Selanjutnya adalah menulis Al-Quran. Ada metode yang dirasa sangat cocok untuk mengajarkan anak ini dalam menulis Al-Quran, yaitu dengan menebalkan garis. Diawali dengan menebalkan garis huruf-huruf hijaiyah, huruf bersambung, kemudian per kata, sampai menebalkan garis tulisan per ayat. Dengan metode menebalkan garis yang dilakukan secara bertahap dan kontinu, dimaksudkan agar anak ini terbiasa menuliskannya dengan bagus. Semua pembelajaran tidaklah dapat dilakukan secara instan tanpa adanya pembiasaan serta panduan yang baik. Kemudian ulumul Quran. Ulumul Quran ini menurut Hasbi Asyidki, berbagai macam pembahasan ulumul Quran pada dasarnya dapat dikembalikan kepada beberapa pokok bahasan saja. Yang pertama ada nuzul. Aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, misalnya Makkiyah, Madaniyah, Safariyah, Hadoriyah, Nahariyah, Bitaiyah, dan sebagainya. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbabun nuzul dan sebagainya. Yang kedua ada sanad. Aspek ini meliputi hal-hal yang membahas sanad yang mutawatir,
syats, ahad, bentuk-bentuk qiraat atau bacaan Nabi, para penghafal dan periwayat Al-Quran, serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. Yang ketiga ada Al-Qari'ah. Aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtida, mat, imalah, hamzah, takhfif, dan idgham. Yang keempat, aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yaitu tentang mu'arib, mu'arab, mustarak, majaz, muradif, isti'arah, dan tasbih. Yang kelima, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, misalnya ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya. Am yang dimaksudkan khusus, am yang dikhususkan oleh sunnah, nas, zahir, mujmal, mufassal, mafhum, mantuk, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, muskil, nasih mansuh, muakhar, muqaddam, ma'mul pada waktu tertentu, dan ma'mul oleh seorang saja. Dan yang keenam, aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yaitu fasol, wasol, itnam, ijaz, musawwah, dan was. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar pokok pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat dan waktu turun ayat-ayat atau surah Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, banyak metode-metode Al-Quran yang digunakan dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran. Metode tersebut diciptakan agar mudah dan cepat dalam memahami bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang pertama, ada metode Iqra. Metode Iqra ini adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Yang kedua ada metode Al-Baghdadiyah. Ini adalah metode yang tersusun secara tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif beta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Cara pembelajarannya, yang pertama ada hafalan, kemudian eja modul, terus tidak variatif, kemudian pemberian contoh yang absolut. Metode yang ketiga ada metode An-Nahdiyah. Ini merupakan salah satu metode membaca Al-Quran yang muncul di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Karena metode ini merupakan metode pengembangan dari metode Al-Baghdadi, maka materi pembelajaran Al-Quran tidak jauh berbeda dengan metode Qiraati dan Iqra. Dan perlu diketahui bahwa pembelajaran metode ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan, atau lebih tepatnya pembelajaran Al-Quran pada metode ini lebih menekankan pada kode atau ketukan. Kemudian yang keempat ada metode Qiraati. Metode Qiraati ini disusun oleh Ustadz Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1986 pada tanggal 1 Juli. Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual atau perseorangan. Kemudian metode Al-Barqi merupakan metode belajar yang fun dan cepat. Untuk mencapai tujuan di atas digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Kemudian memasuki materi hadis, yang di dalamnya terdapat poin-poin dia. Salah satunya ada sanad. Sanad ialah rantai penutur atau rawi atau periwayat hadis. Rawi di sini dimaksudkan adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Contohnya Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya. Orang ini disebut mudawin atau Bukhari. Sanad merupakan rangkaian seluruh penutur penutur itu mulai dari mudawin hingga mencapai dengan Rasulullah. Kemudian matan ialah redaksi dari hadis. Dari contoh sebelumnya, maka matan hadis bersangkutan ialah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudara apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah yang pertama, ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Kemudian matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Kemudian ulumul hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ilmu hadis merupakan ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Menurut Izzuddin Ibnu Jamaah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis ini untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif atau lemah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Masuki materi selanjutnya yaitu akidah dan juga akhlak. Sebagai bagian dari keluarga muslim, tentu saja setiap orang tua ini ingin memiliki anak yang bisa mengenal Allah sejak dini ya. Dengan mengenal Allah sejak dini, diharapkan anak ini bisa menjadi pribadi yang taat dan memahami perintah Allah dengan baik. Di samping itu, pengenalan akan Allah kepada anak juga dapat membantunya menjadi pribadi yang baik, santun, dan juga tenang. Karena dengan mengenal Allah, anak bisa mengenal Tuhan yang menciptakannya, juga dapat menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan meminta pertolongan. Pada dasarnya, mengenalkan Allah kepada anak ini bisa dimulai dari memberikan keteladanan. Selain itu, orang tua di rumah juga bisa melakukan beberapa tahapan perkenalan Allah. Contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah memperdengarkan kalimat tauhid saat anak lahir. Yang kedua, mengajak anak sholat sejak kecil. Sholat ini merupakan sarana komunikasi hambanya dengan Allah. Namun, jika anak tidak dikenalkan dengan sholat sejak usia dini, akan semakin sulit bagi anak untuk rutin mengerjakan sholat. Karena itu, orang tua bisa mengajak anak untuk sholat sejak kecil ya. Misalnya dengan mendudukannya di sisi kita ketika kita sedang sholat, atau mengajaknya sholat. Kemudian anak yang terbiasa melihat orang tuanya sholat akan tertarik dan ingin ikut sholat. Pada awalnya tentu saja gerakan sholat anak belum teratur dan fokus. Namun hal ini bukanlah masalah, yang terpenting adalah anak terbiasa dengan sholat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mengenalkan sifat-sifat Allah. Orang tua bisa membantu anaknya untuk mengenalkan sifat-sifat Allah secara perlahan. Kemudian pengajaran ini bisa dilakukan secara bertahap dan sambil melakukan komunikasi ringan. Orang tua juga bisa memulai dengan konsep konkret yang dipahami anak, misalnya dengan mengajak anak berdoa saat sakit atau menceritakan sifat Allah melalui dongeng dan cerita anak. Dengan cara ini akan lebih mudah bagi anak memahami sifat-sifat Allah. Kemudian mengajak anak mengenal diri dan lingkungannya. Mengenalkan Allah kepada anak juga bisa dilakukan dengan mengajak anak mengeksplorasi diri
dan lingkungan sekitarnya, misalnya dengan mengenalkan kesempurnaan Allah melalui ciptaannya, seperti mengajak melihat bentuk tangan dan kakinya yang sempurna dan mengaitkan dengan sifat Allah dan yang maha sempurna. Selain itu, anak juga bisa dikenalkan dengan sifat Allah melalui tadabbur alam seperti tanaman dan hewan yang disukainya. Anak juga bisa diajak untuk mengeksplorasi kejadian-kejadian sederhana yang ditemukan sehari-hari untuk mengenali sifat Allah lain. Kemudian mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Saat anak merasa senang atau kagum kepada sesuatu, orang tua bisa mengajak anak untuk merasa bersyukur, misalnya dengan mensyukuri nikmat Allah atas makanan yang tersaji pada hari itu. Selain itu, orang tua juga bisa mengajak anak berkeliling dan mensyukuri nikmat sehat atau nikmat udara yang dapat dirasakan oleh anak. Kemudian, pentingnya mengerti jika rukun iman adalah penyangga keimanan seorang muslim, maka rukun iman pun wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Pentingnya mengerti jika rukun iman adalah penyangga keimanan seorang muslim, maka rukun iman pun wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sedini mungkin. Cara mengajarkan 6 rukun iman kepada siswa ini pun dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mentaati segala perintahnya serta menjauhi apa segala yang dilarang. Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuharjiri, cara beriman kepada Allah dapat dengan cara uluhiyah dan juga mengimani sifat-sifat Allah. Jadi kita bisa mengenalkan beberapa sifat Allah ini untuk siswa agar semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Cara mengajarkan rukun iman kepada siswa tentang iman kepada malaikat adalah dengan mengajarkan sejumlah sifat-sifat malaikat seperti tidak mempunyai nafsu layaknya manusia, tidak makan dan minum, tidak tidur, serta juga selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah. Kitab merupakan wahyu dari Allah yang telah dibukukan, kemudian fungsinya sebagai petunjuk serta pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Supaya dapat selamat dunia akhirat, mengajarkannya kepada anak dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul seperti yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud, kemudian Taurat untuk Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada iman kepada Rasul Allah, mempercayai para Nabi dan Rasul yang ada pada zaman sebelum Rasulullah menjadi sangat penting untuk diamalkan. Nabi dan Rasul menjadi utusan Allah serta memperoleh wahyu untuk menyebarkan kebaikan kepada umat Islam pun wajib diajarkan kepada siswa. Kemudian cara mengajarkan rukun iman ini dengan memberitahu kepada anak 25 nabi yang wajib diketahui, meyakini serta meneladani, bahkan menjalankan amalan sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian iman kepada hari kiamat. Kita bisa mengajarkan rukun iman ini dengan selalu berperilaku baik karena akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan saja kepada anak tentang pahala dan siksaan yang akan diperoleh saat hari kiamat nantinya. Dengan demikian, anak akan meninggalkan perbuatan dosa dan mempunyai makna dalam menjalankan segala perbuatan baik di dunia. Kemudian yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada ketetapan dan keputusan Allah menjadi sangat penting untuk diajarkan pada siswa. Cara mengajarkan rukun iman ini dengan memberikan pemahaman untuk lebih sabar dalam menghadapi cobaan, senantiasa berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah tentang akhlak. Cara menanamkan akhlak yang baik di era milenial sekarang ini adalah dengan cara selalu konsisten dan membiasakan diri dengan akhlak yang baik sejak dari kecil, sehingga waktu sudah dewasa nanti sudah terbiasa melakukan perilaku yang termasuk akhlak yang baik dan
susah dipengaruhi untuk berperilaku buruk. Juga dengan selalu mengontrol dan memilih-milih pergaulan, karena lingkungan teman juga sangat mempengaruhi akhlak seseorang. Lingkungan yang baik akan condong membuat seseorang berperilaku baik juga, sedangkan lingkungan yang buruk akan condong membuat seseorang berperilaku buruk juga. Kemudian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini artinya adalah akhlak yang terpuji. Dengan kata lain, yakni perangai atau ucapan yang baik serta merupakan perbuatan yang disenangi. Contohnya setia, jujur, dapat dipercaya, kemudian benar, adil, pemaaf, disenangi, menepati janji, malu, lemah lembut, bermuka manis, dan lain sebagainya. Kemudian ada selain akhlak mahmudah juga ada akhlak mazmumah. Selain menjaga akhlak mahmudah, kita juga harus menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mazmumah ini adalah segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemadharatan bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Contohnya bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, berkata dusta, berprasangka buruk kepada orang lain atau seudon, mengingkari janji yang sudah dibuat, durhaka kepada orang tua, mengambil barang yang bukan haknya, dan juga yang lainnya. Kemudian materi yang terakhir ya, fikih. Fikih meliputi ibadah. Ibadah ini merupakan nama yang mencangkup segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Nah, ruang lingkup fikih ibadah ini yakni ibadah mahdhah, yaitu ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan thaharah atau bersuci dari hadas kecil maupun besar. Sholat di sini merupakan serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian zakat, secara istilah fikih, zakat ini memiliki arti jumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin. Selanjutnya puasa. Puasa ini adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bisa dilakukan oleh mata, lisan, telinga, atau bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya haji. Haji bermaksud menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ibadah. Thaharah di sini merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya ada fikih muamalah. Fikih muamalah ini adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara yang terperinci. Juga ada hukum pidana Islam atau fikih jenayah ya. Merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya ada jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam ini yang pertama, kata jihad ini berarti perjuangan yang dilakukan seseorang dengan mengandalkan unsur fisik atau otot, meskipun perjuangan non-fisik juga masuk kategori jihad di tempat lain. Jihad secara fisik tidak mesti harus diukur dengan kemampuan seseorang untuk mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam.